Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman. Kali ini Didi akan memberikan informasi seputar news Bitget Praise teman ya. Jadi beberapa hari ini teman ya, harga Bitget Praise itu terus turun dan menurun terus. Tentunya ini membuat sebagian holder Bitget Praise itu sedikit kecewa teman ya, karena memang nggak sesuai harapan ya untuk pelistingan market exchange-nya teman. Nah, kira-kira ada updatean dan info news apa lagi mengenai si Bitget Praise? Nanti bakal dibahas semua di video ini, jadi pastikan kalian tonton sampai habis. Oke, namun seperti biasa sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman, karena sekali subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. So nggak usah kelamaan, langsung kita kepoin. Nah oke teman, di sini Didi sudah masuk di CMC atau di Coin Market Cap ya. Seperti biasa sebelum kita melanjutkan nih ke pembahasan mengenai Bitget Praise, kita cek dulu mengenai kondisi market saat ini. Oke, dimana saat ini ya terpantau Bitcoin tuh mengalami penurunan lagi nih cuy ya, sebesar 2,51% dalam kurun waktu 24 jam. Dan tepatnya saat ini Bitcoin berada di level 19.461 US dollar teman ya. Jadi setelah kemarin menyentuh level 20.000 US dollar dan saat ini turun lagi cuy. Oke. Nah, karena market Bitcoin ya atau induk kripto ini mengalami penurunan, dampaknya ke altcoin itu juga mengalami penurunan teman ya. Hampir semua altcoin itu mengalami merah merona untuk saat ini cuy. Nah, lalu bagaimana kondisi Bitget Praise Bang? Langsung kita kepoin. Nah, oke teman ya, di sini untuk Bitget Praise kalian bisa lihat sendiri ya, sedang mengalami minus hingga 6,61% dan tepatnya saat ini Bitget Praise berada di level 0,005539 cuy. Untuk volume transaksi 24 jamnya ya, si Bitget Praise ini mengalami pertumbuhan 33,44%. Dan kalau kalian lihat untuk chart all-nya teman ya, jadi memang sempat kemarin ya Bitget Praise itu mengalami pertumbuhan teman ya, karena memang kemarin itu sentimennya adalah Bitget Praise akan meluncurkan centralized exchange versi webnya teman ya. Namun ketika sudah waktunya detik-detik peluncuran teman ya, ternyata centralized exchange-nya itu ditunda cuy ya. Itu kalau nggak salah itu tengah malam itu ya baru diluncurkan ya untuk centralized exchange dari si Bitget Praise. Nah, setelah diluncurkan temen ya, ternyata centralized exchange dari Bitget Praise itu tidak sesuai harapan temen ya. Yang artinya kalau kita buka centralized exchange atau Bitget exchange-nya temen ya, itu tampilannya itu masih tetap sama cuy. Nah, hal ini yang memicu penurunan Bitget Praise secara drastis ya. Yang artinya karena memang nggak sesuai ekspektasi ya, atau nggak sesuai harapan para holder retailnya temen, maka istilahnya itu banyak yang kecewa nih ya dari pengumuman yang sudah digembar-gemborkan oleh tim Bitget yang mengenai peluncuran centralized exchange Bitget ini teman. Dan alhasil rate Bitget langsung turun drastis untuk saat ini cuy. Ditambah lagi market Bitcoin saat ini juga mengalami penurunan teman ya, jadi tambah klop banget ya untuk Bitget Praise itu turun lebih dalam teman. Nah, kira-kira ada update news apa lagi mengenai si Bitget Praise? Langsung kita kepoin ya. Check this out. Nah, oke teman, di sini Didi sudah masuk di Twitternya si Bitget Praise teman ya. Lagi-lagi kita melihat ke pengikut dari Twitter si Bitget Praise ya. Jadi makin kesini makin nambah terus teman ya untuk pengikut dari Bitget Praise teman. Nah, oke. Jadi pada 18 jam yang lalu teman ya, Bitget Praise itu mengumumkan nih teman ya mengenai updatean apa aja yang saat ini sedang dilakukan oleh tim Bitget teman. Nah, di sini untuk updatean terbaru yang di-share oleh tim Bitget teman ya. Untuk yang pertama itu katanya ada beberapa negosiasi daftar pertukaran tier 1 dan tier 2 teman ya sedang berlangsung teman. Yang artinya untuk saat ini tim Bitget itu sedang mengupayakan untuk negosiasi terhadap pertukaran tier 1 dan tier 2 teman ya. Dan saat ini sedang berlangsung statusnya teman ya. Yang artinya Bitget Praise itu nggak lama lagi akan terlisting di tier 1 atau enggak tier 2 teman ya. Oke, karena saat ini sedang negosiasi ya terhadap pertukaran tersebut dan prosesnya masih berlangsung. Dan untuk yang kedua saat ini yang dilakukan oleh tim Bitget itu persiapan Grand Hackathon ya sedang dalam proses teman-teman. Ini sudah diinfokan di video di sebelumnya. Dan ketiga itu ada beberapa integrasi pada rantai Bitget dalam proses teman-teman ya. Jadi makin kesini ya untuk rantai Bitget atau BRC20 itu makin banyak diintegrasikan ya teman-teman ya. Dan katanya di sini ada multiple integration ya atau beberapa integrasi rantai Bitget dalam proses teman-teman ya. Dan untuk berikutnya di sini pendiri perusahaan EV sedang dalam proses teman-teman. Memang kita ketahui ya untuk EV ini kan mobil listriknya dari proyek Bitget Praise ya yang bekerja sama dengan perusahaan mobil listrik gitu teman-teman. Dan saat ini masih dalam proses teman-teman ya. Kalau menurut diri sih untuk EV-nya
ini prosesnya juga cukup panjang ya, karena untuk mendirikan sebuah perusahaan tuh nggak semudah membalikkan tangan teman-teman ya. Jadi banyak sekali perizinan-perizinan yang harus diurusi teman-teman ya mengenai proyek dari EV company ini teman-teman. Dan untuk berikutnya perbaikan pertukaran lebih besar dalam proses ya. Jadi ini perbaikan Bitget Exchange teman-teman ya, masih dalam proses. Nah ini nih yang menyebabkan kemarin itu harga Bitget longsor teman-teman ya, karena memang harapan para holder itu kemarin setelah di launching teman-teman ya, centralized exchange dari Bitget Bridge itu bisa dioperasikan lah paling enggak teman-teman ya, dan itu bisa menyokong harga si Bitget Bridge. Nah ternyata ketika mendekati peluncingan ada kendala ya mengenai centralized exchange Bitget Bridge ini, yang akhirnya ada penundaan. Setelah penundaan selesai dan akhirnya diumumkan live teman-teman ya, seperti pengumuman ini nih. Nah ini ya, ternyata Bitget Exchange itu nggak bisa diakses ya teman-teman ya, dan Didi waktu malam-malam itu juga mencoba untuk masuk dan itu tidak bisa cuy. Dan itulah salah satu faktor yang menimbulkan harga Bitget itu turun besar-besaran saat ini teman-teman. Namun untuk keseluruhan sih masih berjalan ya, masih proses teman-teman ya, yang artinya kita bisa wait and see dulu lah teman-teman ya mengenai si Bitget Bridge ini teman-teman, karena memang semuanya itu masih proses teman-teman. Dan kalau kalian misalkan percaya dan yakin nih bahwa Bitget Bridge itu bisa memberi cuan terhadap kalian teman-teman ya, dan mungkin untuk penurunan saat inilah ya adalah waktu yang tepat untuk mengakumulasi kepemilikan si Bitget Bridge ini teman-teman ya. Namun juga kalian wajib do you want reset teman-teman ya. Dan kalau menurut Didi pribadi teman-teman ya, Didi tuh masih yakin aja teman-teman ya sama si Bitget Bridge ini ya. Terlebih dia itu sudah di listing di berbagai market besar cryptocurrency teman-teman ya. Dan untuk integrasi BRC20 juga makin kesini juga makin banyak diadopsi ya di pertukaran-pertukaran kecil ya teman-teman ya. Dan melihat dari pertumbuhan ya atau proyek-proyek dari jaringan BRC20 teman-teman ya, seperti Evo Finance dan lain-lain ya, seperti contohnya 3D game metaverse-nya kemarin teman-teman ya, itu menurut Didi juga cukup keren teman-teman ya untuk grafik-grafiknya juga teman-teman. Itulah yang membuat Didi tuh sampai saat ini ya masih yakin terhadap proyek dari si Bitget Bridge teman-teman ya. Nah untuk berikutnya teman ya, pada 6 Oktober ya Bitget Bridge itu mengumumkan bahwa penjelajah Bitget Chain ya baru diluncurkan oleh Fevi Official teman ya. Entah ini Didi tuh kurang paham ya apa maksud dari tim Bitget Bridge ya, sehingga mereka itu seringkali mengumumkan atau membuat atau pembaruan mengenai Explorer dari BRC Scan teman. Bisa dibilang BRC Scan dari BRC20 itu cukup banyak ya. Di video di sebelumnya udah 3 loh teman ya. Nah kali ini katanya penjelajahan Bitget Chain baru diluncurkan oleh Fevi Official teman. Jadi pertanyaan Didi itu sampai saat ini teman ya, kenapa sih tim Bitget ini membuat sebuah Explorer BRC Scan begitu banyaknya teman ya? Padahal kalau kita lihat di Ethereum, Binance ya teman ya, itu cukup satu teman ya, Etherscan dan BSC Scan teman. Nah ini kenapa sih Bitget Bridge membuat sebuah penjelajahan Bitget Chain itu banyak banget gitu teman ya. Didi tuh belum tahu alasannya kenapa. Kalau kalian tahu alasannya kenapa, kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, oke? Nah dan untuk selebihnya belum ada lagi updateannya teman ya mengenai si Bitget Bridge. So bagaimana kondisi dari chart Bitget Bridge, langsung kita kepoin. Jadi so. Nah oke teman, di sini Didi sudah masuk di tradingviews.com ya, dimana di sini base pair USDT time frame 4 jam teman. Oke, jadi ini adalah lagi-lagi histori analisa Didi di video di sebelumnya teman ya, sebelum pengumuman live market exchange Bitget Bridge teman. Nah di video Didi sebelumnya teman ya, Didi itu menganalisa Bitget Bridge teman ya. Bitget Bridge itu akan mengalami kenaikan jikalau memang market exchange-nya itu memenuhi ekspektasi dari para holdernya, atau misalkan market exchange-nya itu bagus ya dan sudah pasti bisa mendongkrak harga Bitget Bridge. Namun ternyata teman-teman, setelah pengumuman live dari market exchange tersebut ya, ternyata ada penundaan. Setelah itu market exchange-nya nggak bisa diakses teman. Sempat di video Didi sebelumnya Didi juga menjelaskan ya, ketika Bitget Bridge itu mengalami penurunan, dan di sini kalian bisa lihat ya, di sini dari video-video Didi sebelumnya ya teman ya, ini sudah Didi buat nih garis support ketika Bitget Bridge mengalami penurunan. Yang pertama Didi itu menggaris di area sekitar 0,00046 teman ya, sampai sekitar 00,0045 teman ya. Dan saat ini area Bitget Bridge itu berada di level
0,00052 ya, setelah sempat menyentuh di level 0,00045 teman. Dan kemungkinan terburuknya ya BitGetBrace itu bisa mengarah ke level 0,004 hingga ke 0,0039, dan ini sudah dijelaskan di video di sebelumnya cuy. Nah, kalau kita lihat untuk chart dari BitGetBrace teman ya, ketika si BitGetBrace ini menyentuh level 0,0045 ini langsung naik ke atas, yang artinya tekanan beli teman ya di area 0,0045 ini cukup besar teman ya, karena memang support sebelumnya itu di area 0,004445 ini teman ya. Jadi di area sini nih. Oke, jadi makanya BitGetBrace kemarin sempat menyentuh di sini, langsung dia naik lagi gitu teman-teman. Nah, apakah BitGetBrace ini masih ada potensi penurunan? Kalau kita melihat dari MA10, MA30 dari BitGetBrace ya, ini berada di atas candlestick teman-teman. Ya, yang artinya potensi penurunan itu sudah terkonfirmasi teman ya. Dan kalau kita lihat dari MA-nya juga teman ya, di sini tuh candlestick merah pekat ya, ini sudah terbentuk teman ya. Tapi kalau kita lihat dari support ini teman ya, di area 0,004445 ini memang support kuat untuk BitGetBrace ya teman ya. Mudah-mudahan sih BitGetBrace nggak bisa membreakdown area 0,004445 ini teman ya. Kalau misalkan bisa membreakdown ya sesuai target di sebelumnya teman ya, BitGetBrace ada kemungkinan akan turun ke level 0,004 hingga 0,0039 cuy ya, sesuai garis yang sudah dibuat di video ini sebelumnya ini teman. Jadi mengenai hal ini teman ya, apakah BitGetBrace masih akan bisa turun? Potensi penurunan juga cukup besar ya untuk si BitGetBrace untuk saat ini cuy. Jadi buat kalian yang ingin masuk ditahan dulu teman ya, siapa tahu kalian mendapat di harga-harga 0,004 atau enggak 0,0045 gitu teman. Ya mudah-mudahan sih kalau kita melihat dari MACD-nya ini teman ya, mudah-mudahan nih nantinya bisa bersilang gini teman ya. Oke, jadi mengalami penurunan dulu dan ini bisa bersilang gini nih. Nah gini, baru nanti BitGetBrace ada potensi kenaikan lagi gini teman. Oke, yang mudah-mudahan sih ini nih momen persilangan ini yang kita tunggu teman ya. Jadi untuk saat ini kita wait and see dulu teman ya, melihat dari sentimen BitGet yang kurang baik serta market Bitcoin saat ini juga lagi down teman atau lagi mengalami bearish teman-teman. Jadi ini menimbulkan BitGetBrace itu masih ada potensi penurunan. Oke, jadi itu tadi teman ya updatean sedikit mengenai si BitGetBrace. So bagaimana menurut kalian mengenai hal ini? Apakah kalian tetap yakin dan bullish untuk proyek-proyek BitGetBrace? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke. Namun tetap di sini tuh ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi teman. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, comment, and di subscribe teman-teman. Karena sekali lagi subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa.